Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 14 April. 1. Santo Tiburtius, Valerianus, Maximus, martir. Ketiga pemuda ini dikenal sebagai pahlawan iman Kristen yang dibunuh oleh penguasa Romawi di kota Roma. Jenazah mereka dikuburkan di katakombe Praetakstatus Roma, sekitar tahun 229 atau 230. Tiburtius adalah adik kandung Valerianus. Kisah tentang keanggotaan mereka dalam gereja hingga menjadi martir dihubungkan dengan Santa Cecilia. Cecilia adalah tunangan Valerianus, pemuda yang belum menganut agama Kristen. Ketika hari pernikahan mereka tiba, Cecilia dengan tulus membisikkan kepada Valerianus, calon suaminya, agar membatalkan saja pernikahan mereka, karena ia telah menjanjikan kemurnian dirinya kepada Tuhan. Valerianus yang tulus hati itu mengindahkan permohonan Cecilia, calon istrinya. Ia tidak marah, malah sebaliknya meminta Cecilia agar mengajari dia iman Kristen dan mengusahakan pembaptisannya. Demikian pula Tiburtius, adik Valerianus. Setelah menjadi Kristen, kedua kakak beradik ini dengan giat menyebarkan iman Kristen dan rajin menguburkan jenazah para martir yang dibunuh. Melihat itu, penguasa Romawi menangkap dan menyiksa mereka. Pada peristiwa itu, Maximus, seorang tentara Romawi yang turut dalam penyiksaan atas diri Tiburtius dan Valerianus, terharu dan kagum akan ketahanan dan ketabahan hati kedua bersaudara itu. Lalu ia pun dengan berani mengaku dirinya sebagai seorang murid Kristus. Akibatnya ia pun disiksa dan dibunuh bersama Tiburtius dan Valerianus. 2. Santa Litwina, pengaku iman. Litwina lahir di Sidam, negeri Belanda pada hari Minggu Palem tahun 1380. Orang tuanya dikenal sebagai orang beriman yang saleh dan taat agama. Ayahnya seorang penjaga malam yang setia pada tugasnya. Dalam keluarganya, ia anak wanita satu-satunya. Ia cantik sekali. Sering ia merasa terganggu oleh kecantikannya. Dan karena itu ia meminta kepada Tuhan untuk mengurangi kecantikannya. Semenjak kecil ia sudah tidak tertarik pada kekayaan duniawi. Sejak berumur 15 tahun, ia sudah mengucapkan kaul kemurnian. Pada musim dingin yang hebat tahun 1395 sampai tahun 1396, ia menderita sakit keras tetapi segera sembuh kembali. Ketika ia diundang kawan-kawannya bermain ski di sebuah bendungan salju. Namun sial sekali nasibnya, ia terjatuh dan patah tulang rusuknya. Ia menjadi lumpuh dan selama 38 tahun hanya hidup dari komuni kudus saja. Sementara itu ia masih juga menderita berbagai rasa sakit di sekujur tubuhnya, hingga tidak bisa berbaring dan tidur dengan nyenyak. Dokter pun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Pada masa itu Litwina sendiri masih jauh dari panggilan hidup sucinya dan menginginkan kesembuhan seperti anak-anak lain. Cahaya hidup baru terbit ketika pastor, bapa rohaninya, Johannes Pot, mengunjunginya secara teratur. Pastor itu memberinya satu nasihat yang sederhana tetapi tepat, yaitu supaya Litwina sabar dan mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus. Sejak itu ia terhibur dan mulai saat itu ia berusaha merenungkan sengsara Kristus. Dan setelah 3 tahun ia merasa terpanggil untuk menderita bagi dosa-dosa orang lain. Sejak saat itu ia tidak ingin lagi akan kesembuhan sebagaimana yang dikehendakinya dahulu. Ia mulai bermati raga dan tidak mau lagi dirawat. Tidurnya cukup di atas sebuah papan keras. Dengan sabar ia menggeletak di papan itu dan hidup dari komuni kudus yang diantarkan oleh pastornya. Hidup rohaninya pun semakin berkembang, sehingga Tuhan menambahkan berbagai kekuatan baginya dalam menghadapi cobaan-cobaan lain yang lebih besar, seperti serangan penyakit dan kehilangan kecantikannya. Sakitnya yang aneh itu menggemparkan semua penduduk daerah itu. Sampai-sampai Raja William ke-6 bersama Margareta Burgundia mengirimkan dokter pribadinya, Godfried de la Haye, untuk merawatnya. Anehnya,
Dari luka-lukanya keluarlah bau harum. Dan walaupun kamarnya tidak diterangi lampu, namun terang benderang karena cahaya ajaib dari surga. Masih banyak mukjizat lainnya selama ia menderita sakit. Kira-kira pada tahun 1407, ia mengalami ekstase dan pengalaman-pengalaman mistik lainnya. Litwina akhirnya meninggal dunia pada tahun 1433. Santo Tiburtius, Valerianus, Maximus, dan Santa Litwina. Doakanlah kami. Kakarla Channel.